Iya, masih gitu-gitu. Tadi lucu banget. Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan Liputan Travel. Kali ini Mutiara sudah ada di Tahura Wan Abdurrahman yang berlokasi di Jalan Wan Abdurrahman, Kemiling, Bandar Lampung. Nah, kali ini Mutiara sudah bersama dengan Ibu Eni Puspasari. Mungkin untuk lebih enaknya lagi, langsung aja nih Bu Eni kenalan dulu nih semua Tribuners di rumah. Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Puspasari. Saya Kepala UPTD KPHK Tahura Wan Abdurrahman. Oke, nah Bu Eni, ini kan kita tadi Mutiara udah berkeliling nih ya di Tahura Wan Abdurrahman. Kalau boleh tahu nih Bu, kapan sih Tahura ini mulai berdiri atau diberlakukan untuk umum gitu? Oh iya, jadi kalau lokasi tempat kita saat ini berdiri Mbak Mutiara dan teman-teman ada di sini, ini adalah lokasi penangkaran rusa. Oke. Jadi Tahura Wan Abdurrahman itu adalah kawasan pelestarian alam yang berfungsi untuk koleksi tumbuhan dan satwa. Koleksi tumbuhan ya, baik yang asli maupun yang tidak asli, yang alami maupun tidak alami, yang tidak invasif. Gitu. Untuk mendukung penelitian, pendidikan, budaya dan rekreasi. Nah, ada 3 prinsip pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan, pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, penangkaran rusa di Tahura Wan Abdurrahman ini adalah salah satu dari mandat menjalankan prinsip pengawetan. Pengawetan, oh ya, malah pengawetan betul. Ternyata. Betul. Jadi bagaimana supaya rusa Timor ini salah satu rusa yang jenis yang dilindungi itu bisa berkembang, melalui penangkaran. Di sini, nah itu jenisnya adalah rusa Timor yang kita rawat di sini dimulai dari tahun 2012. Oke, 2012. Iya. Nah, ini pada saat awal baru mulai dibangun 2012 itu kan, untuk penangkaran rusa sendiri, ini ada berapa total rusanya? Kan kalau kita lihat di belakang ini banyak sekali. Untuk tahapan awal sendiri itu berapa rusa, Bu? Di tahun 2012 itu kita mendatangkan dari Cisarua, Bogor, itu 12 pasang. 12 pasang. Jadi 12 pasang indukan jantan, oke. Jadi ada 24 ekor. Dan itu terus ini ya berkembang biak di sini akhirnya. Alhamdulillah, setiap tahun pasti ada lahiran. Oh, setiap tahun pasti ada lahiran walaupun cuma satu, minimal satu tahun. Gitu, alhamdulillah. Tapi juga tidak dipungkiri ada juga kematian. Oh, nah kalau untuk saat ini sendiri total rusa di penangkaran ini ada berapa banyak, Bu? Ada 49. Kurang lebih 49 ekor. Nah, tapi kalau untuk penangkaran rusa sendiri, ini dari rusanya sendiri susah nggak sih, Bu? Dalam perawatan, mungkin dalam pemberian pakan dan sebagainya gitu? Iya, sebenarnya untuk pemberian pakan rusa tidak sulit ya. Karena rusa seperti halnya kambing lah. Baik. Makanannya ya rumput, ya silase, kemudian kita kasih juga vitamin gitu ya, kemudian obat-obatan juga gitu. Terus kemudian ada dokter yang juga khusus yang menangani cek kondisinya gitu. Kondisi visit sebulan paling tidak sekali. Kecuali kalau saat-saat tertentu ada kondisi tertentu yang ada rusa yang sakit, maka dia intens merawat. Nah misalkan ini kan masyarakat datang berkunjung ke Tahura, itu berapa sih Bu biaya yang harus dikeluarkan gitu? Murah banget Mbak Mutia. Jadi kalau Mbak Mutia bisa lihat ya di sepanjang penyangga Tahura ini kan bertumbuh ya, wisata-wisata alam. Yang memanfaatkan alam. Nah, Tahura ini termasuk yang paling murah. Paling murah berapa itu?
kurang lebih 10.000. Kurang lebih 10.000 per orang. Itu baik dewasa ataupun anak-anak. Nah, ini biasanya kalau misalkan pengunjung datang ke Tahura, ini kan 5.000 kan di Perda yang lama 5.000, tetapi ada wacana di Perda yang terbaru akan dinaikkan menjadi 10.000. Oke. Perda yang baru wacananya 10.000 seperti itu. Nah, misalkan ini masyarakat berkunjung ke Tahura, ini selain bisa melihat rusa, pengalaman apa lagi nih yang bisa dirasakan oleh para pengunjung kalau datang ke Tahura Wan Abdurrahman? Jadi tadi seperti memang mandatnya Tahura adalah untuk mendukung pendidikan. Jadi kita lebih kepada wisata edukasi. Oke. Jadi memang sasarannya adalah pelajar-pelajar baik dari TK, SD, SMP pun mahasiswa. Oke, ada mahasiswanya juga. Mahasiswa. Jadi beberapa kali kami juga kedatangan mahasiswa dari Unsri gitu ya, dari Unsri yang mereka praktikum lapang, belajar tentang tumbuhan gitu ya, keanekaragaman hayati kesini. Jadi, terus kalau anak-anak SMA ke bawah sampai TK itu biasanya kita ajarkan konservasi. Jadi menumbuhkan rasa cinta hutan sejak dini, kemudian mengedukasi pelajar atau siswa-siswa ini pentingnya konservasi hutan dan satwa. Oke. Nah, tapi kalau untuk di sini sendiri luas untuk penangkaran rusanya sendiri berapa luasnya, Bu? Kalau untuk area penangkaran kurang lebih 3 hektar. Oke, penangkarannya aja 3 hektar dan ada sebanyak 49 rusa ya, Bu. Nah, ini mungkin kan dari tahun 2012 pastinya ada updatean nih terkait dengan fasilitas apa aja sih selain atau spot-spot apa aja yang ada di Tahura selain dari penangkaran rusa ini sendiri, Bu? Iya, kalau Tahura secara keseluruhan itu kita banyak destinasi wisata ya, tidak hanya di penangkaran rusa. Jadi kita punya destinasi yang sudah dikelola, baik dikelola sendiri oleh UPTD ataupun dikelola oleh kelompok masyarakat, kelompok tani gitu ya, atau Pokdarwis. Jadi beberapa destinasi itu salah satunya nih penangkaran rusa, dan di penangkaran rusa ini juga ada bermacam-macam paket. Oke, ada paket apa aja itu, Bu? Jadi ada paket apa namanya forest healing. Juga ada juga paket sarapan bareng rusa. Oh, ada sarapan bareng rusa? Ya, sekali-sekali nanti dicoba. Boleh. Sarapan bareng rusa, jadi pengunjung diajak untuk menyiapkan makanan buat rusa. Iya, jadi meramu makanan. Terus ngasih makanan. Biar punya pengalaman ya. Rumput itu makanannya bukan yang rumput, tapi yang silase. Silase itu apa itu, Bu? Silase itu percampuran antara rumput, kemudian dedak tuh apa ya? Oh iya, dedak juga. Maksudnya ada obatnya juga. Jadi datang ke Tahura ini punya pengalaman gimana mempersiapkan makan untuk rusa sampai ngasih makan ke rusanya. Kalau untuk forest healing tadi yang Ibu sebutkan sendiri itu, nah forest healing ini cukup diminati ya, karena kan memang kita bonusnya adalah melihat keindahan alam plus udara yang segar. Ya kan? Udara yang segar. Terlebih ketika pandemi dulu kemarin, pandemi itu sangat ini. Nah itu juga kita ada tergantung permintaan nih, mau apa namanya rute pendek, sedang atau yang jauh gitu ya. Biasanya di sini kemudian kita ajak rute yang sedang saja itu melalui kita ajak melihat petani mengolah gula aren, mengolah gula aren, lalu kemudian melihat pengolahan kopi, lalu sampai ke hutan kemiri.
Nah, Tribuners, tadi kita sudah lihat ya seperti apa tempat penangkaran rusa yang ada di Taman Hutan Rakyat atau Tahura Wan Abdurrahman. Nah, Tribuners yang penasaran, boleh banget langsung datang aja ke Tahura yang ada di Jalan Wan Abdurrahman, Kemiling, Bandar Lampung. Saya Mutiara pamit undur diri, dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.